Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kali ini ke Ciwidey lagi, persiapan dulu ya, pasang kamera. Kita San Mori, bukan San Mori sih, ini sudah setengah 12. Kita dalam hari ini kita mau roasting si GSX-R 150 ini. Kita pengguna, tapi kita juga penghujat. Gak ngehujat sih, cuman ya ini ada beberapa mungkin roastingan ini adalah bagian dari kelemahan si GSX ya. Sebenarnya dia tuh motor yang powerful, enak buat diajak ngebut-ngebutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si GSX ini kalau kalian tahu ya, ini adalah motor terlemot dengan torsi terlemot yang pernah gua punya cuy. Ini fakta. Torsinya Allah ya Rob, harus main mesin dulu nih kalau agak gini dibawa ke tanjakan-tanjakan kayak gini ya. Main mesin, kalau enggak mainin gigi atau mainin gear ya. Rasio gearnya diubah, gear depan diturunin satu mata, gear belakang biarin standar. Nah itu bisa naikin dikit performanya ya, jadi mencapai 0 sampai 100 tuh cepat banget cuy. Itu cocok buat touring-touring sih, setelan kayak gitu. Ini motor terlemot, motor terjelek yang pernah gua punya juga. Desainnya aduh, ini gimana sih si GSX ya, depannya tuh moncong kayak lampunya satu gitu. Moncongnya moncong apa itu, pokoknya lampunya gak jelas ya. Tapi inilah yang didam-idamkan banyak pecinta kecepatan ya. Kalau si GSX nih masih berani sama wrecking wah. Kalau sama Ninja RR, waduh, gak usah ditanya loh. Nah, si GSX ini walaupun lemot ya, tapi kalau kita geber sampai kita ada di angka 6000 rpm aja, segitu aja, setengahnya ya. Waduh, dia bisa ngacir cuy. Dan ini tuh si ECU-nya, dia ngebuka limiter sampai 13.000 rpm. Nah, itu yang gue suka sih dari ini. Oke, itu bagian dari efek lemahnya ya. Allah. Bagian dari kelemahan si GSX, kalau ganti knalpot ya wayah, nah harus ganti ECU. Ngobrol di tengah jalan tuh kayak gitu kok kan, gimana jalan kosong di atas lagi. Gua juga salah sih nyalip di tanjakan atau Nah, gini nih. Tapi si GSX ini nafasnya panjang cuy, panjang banget sumpah. Beda sama motor lain yang SOHC ya, digeber kayak gitu langsung kena limit. Aduh, tapi sumpah ini lemot banget. Mau pergi atau gimana sih, mobilnya pergi kayaknya. Hujan hei. Apalagi ya selain desain. Kalau desain sih gua agak kurang yakin ngerosting desain ya, karena masalah desain masalah selera. Sebenarnya si GSX ganteng cuy kalau dilihatnya dari samping ya. Kalau dari depan, waduh, ini motor apa? Kalau nggak ada tulisan GSX di fairingnya, orang-orang nggak akan kenal nih yang perlu lihat tuh. Kayak motor India gitu. Aslinya cungkring ya, kecil. Dia juga paling ringan sih di kelasnya, paling kecil, paling ringan. Bannya sabun ya, gitulah, ban pabrik ya. Kebayang nggak motor selemot ini dikombinasikan dengan ban sabun? Anehnya, mungkin tujuannya biar awet ya, biar awet. Tapi ya seawet-awetnya ban ya kan, apalagi kalau jalannya jalan jelek. Yang ngejar gue ini apa nih? Waduh, ngejar mobil Mr. Bean cuy. Wow, keren banget ya. Ayolah. Itu knalpot sampai pusing ke kepala gua aja. Kita sambil mikir apa ya yang mau gua hujat lagi. Stang nih, stang Underyok zaman sekarang tuh lagi dipuja cuy. Ini motor kecil, kalian bayang nggak? Kalian tingginya kayak gua nih 170 cm,
kemudian kalian bawa motor ini, plus kalian gendut, wah, kayak beruang naik sepeda tuh ya, asli itu. Tapi ya agak ngap sih si motornya kalau ditanjakan. Kalau di lurusan dia terasa kayak agak apa ya, kayak agak ngerasain ada beban gitu ya. Entah. Aduh. Nah, apalagi ya? Setelah si bobotnya yang ringan, terus gua yang badannya gede, bawa motor ini tuh, aduh ya Allah. Anjir, kalau dilihat dari belakang mah kayak serius, kayak beruang naik sepeda, tinggi gua. Nah, kalau dibawa agak miring kayak gini, dia jujur gua, dia gak sestabil si R5. Allah, dia gak sestabil si R15 V3 ya. CR15 V3 atau si CB 150 Street Fire itu, Fighter atau Fire. CB1 Street Fighter, nah dia masih enak sih handling di belokan-belokan gini daripada si GSX. Tapi karena si bobotnya yang ringan ini, dia lebih gampang dikendalikan cuy, serius. Kalau untuk handling sih enaknya si R15 V3, dia aduh ya Allah, kalian gak usah nanya lah pegalnya si gesek tuh kayak gimana ya. Gua bawa pernah dari Banjaran sampai ke Cidaun tuh Jayanti non-stop gitu, ya Allah, tangan gua harus gantian nyetirnya, karena kan kalau dari Banjaran ke Cidaun tuh dia jalannya turun, jadi tangan kita gantian nyetirnya kanan dan kiri tuh. Inilah salah satu kekurangan si gesek ya. Aduh ya Allah. Mionya keren, Oke, apalagi nih? Arem ya, aremnya atau sasis. Kaki-kaki gesek ini, wah ajar Majapahit banget ini mah. Tarada bus, pelan, bentar Pak. Jadi si kaki-kaki gesek tuh masih zaman Majapahit ya, dia belum upgrade ke banana, dia masih besi kotak aja kayak gitu. Aduh bangke ini. Mungkin buat menekan harga ya, jadi ya samain aja lah sama motor-motor di zaman itu mungkin ya, karena ini wow. Gus macet deh, bye. Gua bingung tadi sampai di mana, Ntar cuy, ini jalannya sempit cuy. Ini sasis ya, sasisnya, aduh ya Allah, si GSX sasisnya masih Majapahit, terus teleskop park juga nih depannya. Aduh, aing mah ya KB roasting gitu seluruh tubuh si GSX. Coba kalau pakai USD ya, wah mungkin, tapi sih kalau di custom, lihat teman-teman gue yang di custom pakai upside down ya, si sok depannya minusnya dia beloknya agak susah cuy. Beloknya jadi kena ke tank ya, karena mungkin diameternya gede ya, jadi gede. Beloknya tangan tuh kena ke tank. Kalau stangnya dimajuin, dia gak bisa dikonsisten cuy, karena visornya nabrak ke stang. Nah itulah. Bisa sih diakalin, dicoak atau di custom lagi bisa sebenarnya, cuman harus keluar budget lebih. Tapi yang namanya modif tuh jangan mikirin dana cuy. Selama kalian ada apa, gaskeun lah, bodo amat, makan mah gimana nanti. Oli gak ganti 4 bulan juga gak ada masalah. Tapi part modif mah astagfirullah. Apalagi nih teleskop lak. Terus, nah ini yang paling dibenci sama user-user si GSX nih. Aduh, lehernya oblak terus. Setelah gua ganti dulu berapa bulan tuh jaraknya gua lupa, langsung oblak lagi cuy. Ya Allah. Plus kalau dibawa ke bengkel pinggir jalan, nih si lehernya mau gue betulin, mau ganti lagi pakai yang siapa tau lah mereka punya produk lokal yang bagus gitu ya. Tapi mereka nolak aja. Gak mau ganti mereka. Kenapa gak mau ganti? Ya ribet mungkin ya, ganti komstir tuh. Kayaknya bengkel-bengkel di pinggir jalan tuh lebih enak
turun mesin daripada ganti komstir. Entah kenapa pas gua ngebongkar apa tuh head ini, bukan ngebongkar sih, ngelemin sama cek head lah, mereka mau anjir. Tapi pas ganti komstir cuma dikencengin doang. Astagfirullah. Ini nih si gesek satunya. Plus gua juga ke bengkel resmi juga pernah tuh. Ke bengkel resmi gua bawa sama cuma dikencengin cuy. Karena mungkin harus ditinggal ya kalau ngerjain ini mah komstir mah. Kayak turun mesin lah harus ditinggal mungkin. Ya Allah ya Allah. Itu si komstir ya. Ntar gua cek kamera dulu. Kalau mati gue ngobrol sendiri ini di jalan gimana ya. Setelah itu apa ya, pengereman. Nah, pengereman babi ini pengereman. Kalau gua bawa ke turunan kayak gini, ini harus benar-benar pakai kampas ori cuy, harus pakai kampas ori. Kalau gak pakai kampas ori, siap-siap dah motor kalian ngeblong. Ya sebenarnya kalau lagi diem dia ngeremnya pakam cuy, tapi kalau lagi dibawa kayak gini aduh glosor langsung. Nih gua rem tuh, ini udah gua tekan-tekan si belakangnya. Jadi gua main teknik aja sih, ngakalinya main teknik, terus remnya gantian gitu ya, gantian sama rem depan, terus main gear ya, gearnya pakai gear rendah lah kalau di turunan mah. Soalnya kalau ngerem ngedadak waduh bahaya itu. Main gigi 4 mah nyelonong di apa namanya, di turunan kayak gini mah. Wah maaf nih begonya ada gua. Udah sosmed mereka pakai intercom lagi, aduh ngobrolin apa di intercomnya tuh aja seblak kata seblak. Aerox emang enak ya kalau numpak, ajar gede banget ya, majegang set ngiu mesin gua kencang kayak ngiu gitu terus aja. Ini ciri khas Pajero nih. Setiap kali gua di belakang Pajero, waduh, itu mah apa namanya, ngap banget, kayak bau diesel sangit gitu ya. Wah CBD lagi mendukung sekarang, cuacanya bagus, udaranya dingin, gak hujan. Biasanya aduh jam segini udah ada tanda-tanda kehujanan. Oke, kita roasting lagi si gesek apa. Dari segi build quality sih bagus dia, tapi desainnya aja, desain yang sangat disayangkan tuh. Coba kalau dia si gesek mau dengerin keluh kesah konsumen gitu ya, si Suzuki pakai desain gesek R1000 RR itu tuh, gila, auto paling laku ini kelas 150. Udah jam 12, bentar lagi zuhur coy. Kita nyari masjid nanti ya. Kalau di sini masjid jauh ke bawah, ada sih musola di dekat warung kabut. Kalau teman-teman bingung main ke sini terus gak ada tempat sholat, nah di warung kabut juga ada, di airnya di dalam tuh ada musola. Bilang aja ke tukang parkir ada musola gak gitu, dia diarahin ke dalam. Sebelah sininya juga ada, sebelah kanannya di tebing, nah itu ada semacam gubuk, nah itu bisa digunakan untuk sholat ya. Sama kirain dia gua mau nyalip mungkin tadi. Tapi si handlingnya si apa sih namanya itu, trail kayak gitu enak banget sih. Tiada mendung, hujan pun kasbon, anjik. Lucu ya dia. Ya Allah, bawa ke sini. Gua suka sama torsinya si motor kayak gini tadi. Beda banget sama si gesek mah. Jelas lah publikasinya beda. Overbore. Ada yang nusuk di tangan kiri gua. Apa ya? Bentar. Lupa gua. Kalau main kayak gini tuh lupa makan gua. Astagfirullah. Gak baik buat kesehatan lambung. Makan kagak, minum iya, lapar iya, dehidrasi juga iya. Jadi kalian kalau main kayak gini ya sempatinlah nongkrong dulu mah. Ternyata ini ada yang nusuk di tangan kiri gua. Apa nih? Sedikit. Masya Allah, kebun tehnya lagi kena sinar matahari. Wallahi ini cantik banget. Masya Allah. Ya gak sadar gitu sennya nyala ya. Susah ngerem banjir. Kata gua juga apa.
Ini gue lihat dia tuh kayak lihat kalau teman-teman pernah lihat di preman pensiun, ini mirip banget stylenya tuh kayak gini. Ya wah keren. Itu ada cewek yang apa ya, yang gelut sama tukang yang ngambil rincing. Wow, mobilnya kuning menyatu sama alam. Kalau tanaman kuning ya kekurangan nitrogen loh, bukan bagus ya. Aduh, tapi ini mah kuningnya kuning alami cuy, bentar lagi dipanen kayaknya. Mereka lagi bikin story, gue ikutan ah. Wow. Emang sih bagusnya kalau ngerekam tuh pakai HP ya, jadi dia lebih stabil dari Brika. Sebenarnya Brika juga stabil, cuman gue matiin stabilizernya biar kelihatan lebih apa ya, kelihatan lebih wide. Nah, gue curiga si seri wide itu gak ada stabilizernya, kayaknya serinya sama, cuman fiturnya dihilangin gitu. Gue curiga gitu si Brika nih, makanya harganya juga beda sedikit ya. Mendingan beli yang Brika nih, mending beli yang apa ya, yang AIS ya. Kalau udah AIS, matiin aja AIS ya. Kalau mau bikin wide. Senangnya mainin torsi sih emang. Kalau ke tanjakan-tanjakan kayak gini mah ngebut juga di mana kalau ngejar speed mah ya. Tapi gue tertarik dulu sama si gesek tuh, ya ini motor paling unggul lah, walaupun fiturnya ketinggalan jauh gitu dari segi mesin. Kalau dari segi fitur mah aduh, sama desain bapak kade pak kade. Aduh kosong deh. Jadi Juni 14 nih pada kron apa sih aja itu. Oh enggak. Saya tadi ngejar ini bapak ah. Sok salamat neturkeun kolot mah. Wah, kenidon coy, kenidon. Apal tuh kenidon mana? Oli anjir. Oli. Ini oli apaan sih dia? Oli atau solar itu? Ngeri. Oh, jalannya ambles. Wow, hujan euy. Sampai Sumbul balik lagi cuy. Ini karena ini gak akan benar nih hujan kayak gini mah. Mudah-mudahan baterai kameranya cukup. Wow. Kesalahan gue yang paling fatal gitu tuh, oper gigi di belokan. Kabutnya ini udah penuh. Gimana ini? Yang nusuk di tangan gue. Bentar, ini harus berhenti dulu. Oke, kita nyampe sini cuy.
Terima kasih ya yang udah nonton. Kita di depan berhenti, kemudian atau ke Sumbulin ya, Kagok ya. Pulangnya kita Saplan. Alas ya, aduh, hati-hati kawasan rawan longsor ya emang sih. Ini tanahnya tanah merah. Aduh, kabut harus pulang lagi. Udah sampai sini aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.